Oke, kita lanjut di tutorial MySQL selanjutnya, yaitu opsi yang ada pada tabel. Di sini saya membahas soal storage engine dan auto increment. Untuk storage engine sendiri itu biasanya di MySQL itu ada beberapa ya, seperti yang ada di bawah ini. Namun kalau saya sih biasanya makanya itu InnoDB atau kalau enggak di MyISAM gitu. Jadi kalau kita bikin sebuah tabel gitu, terus kita nggak definisiin storage engine-nya, biasanya dia akan pakai defaultnya. Kalau dulu itu defaultnya MyISAM, tapi kalau sekarang itu dia pakai InnoDB gitu. Gak banyak sih yang bisa saya jelasin dari sini karena saya sendiri juga belum begitu menguasai untuk storage engine di sini. Yang jelas perbedaan mendasar dari MyISAM dan InnoDB itu dari segi kompleksitas, kesederhanaan maupun performanya. Jadi kalau di MyISAM itu dia lebih sederhana sih gitu. Tapi kalau untuk urusan insert data maupun update data, InnoDB akan lebih cepat dalam pengeksekusiannya gitu. Untuk selanjutnya kita bicara soal auto increment. Jadi auto increment itu biasanya kan kalau ada, katakanlah ada ID gitu kan, kita bikin sebuah tabel dengan nama ID. Biasanya ID itu kita bikin setnya menjadi auto increment. Jadi auto increment itu dia otomatis kalau kita masukin datanya akan, ID-nya itu akan ditambahkan dengan 1. Itu defaultnya ya. Kalau lagi-lagi kalau kita nggak definisiin auto increment-nya, itu dia defaultnya adalah 1. Tapi kalau kita definisiin auto increment-nya misal 5 gitu, jadi dia itu akan mengawali ID saat kita masukkan data itu adalah 5. Jadi kedepannya ya 5, 6, 7, 8 gitu. Tapi kalau kita nggak definisiin auto increment ID awalnya, itu dia akan memberi nilai 1 di auto increment-nya gitu. Bisa kita coba. Kalau ini kita contoh yang ini aja kali ya. Pelanggan create table pelanggan, terus apa kan, ID pelanggan, terus insert table not null auto. Nah di sini semua itu, terus nama varchar 50, kita bikin not null juga, terus email varchar terus 50 juga, not null sama, terus kita bikin primary key. Nah primary key itu dia itu kayak constraint juga ya, constraint. Jadi primary key itu hubungannya ntar kalau kita mau ngerelasiin data, biasanya kan dia butuh primary key untuk ngerelasiinnya. Jadi dia itu mau berelasi berdasarkan katakanlah ID itu. Jadi ID-nya kita bikin primary key. Jadi nanti bisa di foreign key gitu. Terus ID pelanggan, terus unik. Ini juga sama, constraint juga, hanya saja
primary key kan dia buat nanti relasi itu. Kalau unik itu ya sama sih sebenarnya. Kalau primary key dan unik itu dia nggak boleh ada data yang sama di tabel tersebut itu. Nah itu persamaannya hanya saja kalau primary kan dipakai buat relasi, kalau unik iya cuman unik aja sih biar nggak ada data yang sama gitu. Terus itu baru di sini kita, nah ini kalau kita ngasih storage engine-nya ya, di sini sama dengan MyISAM di sini, terus auto increment dia dimulai dari ID-nya 5 ini ya, kita cek. Nah ada, kita cek deskripsi pelanggannya. Nah di sini kan udah ada nih ID pelanggannya, dia auto increment. Kalau kita kasih data maunya kan, insert into pelanggan, terus ID dan nama email gitu, values ID-nya nggak usah, soalnya kan dia auto increment, jadi nggak perlu, kita kasih nama aja kali. Kayak gini, coba dia masuk, terus select bintang from gitu. Ini perintah buat menampilkan data yang ada di tabel pelanggan. Ntar soal select ntar kita bahas ke depan, nanti akan kita bahas soal select juga. Di sini bisa kita lihat ya ID pelanggannya, karena tadi kita udah masukin auto increment-nya dimulai dari 5, jadi dia masuk data pertama itu ID-nya langsung 5. Kalau kita masukin lagi, nah ini coba untuk email yang sama, karena tadi udah di primary key, artinya dia dikasih unik email tadi, dia harusnya tidak bisa karena dia dikasih constraint unik, jadi nggak boleh ada data yang sama di tabel pelanggan karena Irwanto ini udah ada, jadi dia dianggapnya duplikat. Kalau kita yang lain, nah di sini master, nah bisa masuk. Kalau kita cek lagi, nah dia akan langsung ke 6 gitu sih. Mantep ya, mantep dong, kita udah bisa masukin data nih, tinggal kita operasikan lagi. Untuk yang lain kita belum update dan belum delete ya, tapi untuk sekarang kita cukupin di sini dulu. Nanti kita bahas soal operasi yang lain di tutorial selanjutnya. Terima kasih ya.